ada sebuah kisah menakutkan. Bayangkan, kamu sedang terbang di ketinggian 35.000 kaki, menyeruput kopi, mendengar musik, tiba-tiba logam seukuran bola bisbol menembus pesawat bak peluru dari luar angkasa. Tanpa peringatan, tanpa jalan keluar, hanya kematian sunyi yang jatuh dari langit dengan kecepatan 17.000 mil per jam. Kedengarannya seperti film bencana ya? Mungkin, tapi ini juga skenario yang sangat nyata. Dan ini seharusnya jadi peringatan bagi kita semua. Saat ini, bumi dikelilingi oleh ribuan serpihan sampah antariksa, seperti satelit yang udah tidak berfungsi, bagian roket, atau pecahan-pecahan di orbit. Sebagian besar memang terbakar habis, tapi ada juga yang tidak. Dan para ahli penerbangan memperingatkan bahwa ini hanya soal waktu sebelum salah satunya menembus pesawat yang penuh penumpang. Kamu pikir langit itu kosong begitu kamu berada di atas awan? Tentu saja, Viva. Faktanya, sekarang lebih sibuk dari sebelumnya, baik dari atas maupun dari bawah. Setiap hari, sekitar 100.000 penerbangan melintasi dunia. Pada saat yang sama, ribuan satelit, sisa roket tua, dan pecahan-pecahan puing melesat di luar angkasa, hanya beberapa ratus mil di atas kepala kita. Kita telah mengubah orbit rendah bumi menjadi tempat sampah, dan pesawat komersial terbang tepat di bawahnya. Ini seperti melaju di tol saat seseorang membuang logam dari jembatan di atasmu. Mungkin aja itu tidak mengenaimu. Sampai akhirnya kena juga. Sebenarnya apa semua sampah terbang ini? Itulah sampah antariksa. Pada dasarnya, semua benda yang dulu kita luncurkan ke orbit dan sekarang hanya melayang tak berguna di atas sana, ngapung, menunggu kehilangan cukup kecepatan untuk kembali ke bumi. Bayangkan satelit yang sudah tidak berfungsi, booster roket bekas, potongan logam dari misi-misi sebelumnya, dan kadang-kadang kunci Inggris atau baut yang hilang saat spacewalk. Saat ini, para peneliti mengatakan ada lebih dari 2.300 badan roket yang masih mengelilingi planet kita, dan itu baru yang besar-besar aja. Secara total, kita melacak puluhan ribu objek yang lebih besar dari 10 cm, dan mungkin jutaan serpihan kecil. Terlalu kecil untuk terlihat, tapi cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius. Ini bagian yang menakutkan. Sampah ini melesat mengelilingi bumi dengan kecepatan 27.000 km per jam. Itu cukup cepat untuk membuat serpihan cat pun jadi proyektil terbang. Sebuah benda seukuran koin bisa menembus pesawat luar angkasa atau pesawat terbang seperti menembus kertas. Sebagian besar sampah luar angkasa terbakar habis saat masuk atmosfer. Tapi kadang ada juga potongan yang bandel dan berhasil bertahan jatuh ke bumi. Sejauh ini belum ada pesawat komersial yang tertabrak oleh puing luar angkasa yang jatuh. Kita beruntung, atau kamu yang beruntung? Aku sendiri jarang naik pesawat, tapi keberuntungan tidak akan bertahan selamanya. Udah banyak kejadian nyaris celaka. Potongan besar sampah luar angkasa pernah selamat dari masuk kembali ke atmosfer dan jatuh menghantam bumi, kadang-kadang di dekat rumah, lahan pertanian, atau bahkan jalan raya. Dalam satu kasus, sebuah tangki bahan bakar logam bertekanan dari roket jatuh di Texas. Di kasus lain, sebuah panel logam panjang jatuh di ladang terpencil di Australia. Pada tahun 2022, situasinya sempat jadi sangat serius selama beberapa jam. Spanyol dan Prancis sempat menutup sebagian wilayah udara mereka karena masuknya kembali roket Tiongkok yang tidak terkendali. Lebih dari 600 penerbangan tertunda karena tidak ada yang bisa memastikan di mana potongan logam itu akan jatuh. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah perjalanan udara terganggu akibat sampah luar angkasa. Dan kalau tren saat ini terus berlanjut, kemungkinan besar itu bukan yang terakhir. Sekarang, bayangkan itu terjadi di atas Amerika Serikat. Saat libur panjang akhir pekan, bandara padat, ribuan penerbangan. Tiba-tiba, maaf semuanya, ada sekrup tahan panas yang jatuh dari luar angkasa. Penerbangan akan segera dilanjutkan. Masalahnya, masuknya kembali benda luar angkasa tidak selalu bisa diprediksi dengan sangat akurat. Seringkali, lembaga hanya mendapat pemberitahuan beberapa jam sebelumnya, dan zona dampaknya bisa membentang ratusan mil. Jadi, pejabat penerbangan dihadapkan pada pilihan sulit. Menutup sebagian besar wilayah udara atau mengambil resiko dengan ribuan penumpang di udara. Menurut penelitian terbaru, beberapa wilayah udara tersibuk di dunia udah menghadapi kemungkinan 26% per tahun terkena dampak masuknya kembali benda luar angkasa yang tidak terkendali. Itu berarti lebih dari 1 dari 4, dan bukan karena ada yang ceroboh. Ini murni karena jumlahnya melonjak drastis. Dalam 1 dekade terakhir, jumlah objek di orbit rendah bumi telah berlipat ganda. Dan inilah bahaya yang sebenarnya. Semakin padat luar angkasa, semakin besar kemungkinan puing-puing bertabrakan dengan
lebih banyak puing, yang akhirnya menciptakan lebih banyak puing lagi. Fenomena ini disebut sindrom Kessler, semacam efek domino di orbit, di mana satu tabrakan memicu tabrakan lain, dan terus berlanjut, sampai seluruh orbit nggak bisa digunakan lagi. Dan dengan perusahaan seperti SpaceX, serta Badan Antariksa Nasional yang terus meluncurkan semakin banyak benda keluar angkasa, kita bisa aja sedang menciptakan kondisi persis seperti itu. Sementara itu, di bumi kita terbang lebih sering, lalu lintas udara komersial naik 2 kali lipat sejak tahun 2000. Itu berarti lebih banyak orang dan pesawat di udara, serta lebih banyak kemungkinan terjadinya tumbang tindih tragis antara sesuatu yang jatuh dan sesuatu yang sedang terbang. Saat itu terjadi, mungkin tak ada peringatan sama sekali. Dan jika benar-benar terjadi, kita mungkin tak akan melihatnya sebelum jadi berita. Meski punya satelit canggih, mendeteksi benda logam kecil yang jatuh dari orbit nyaris mustahil. Namun, mayoritas puing tidak sampai ke permukaan bumi. Saat puing ini jatuh menembus atmosfer, suhu ekstrim akibat gesekan biasanya membuatnya terbakar habis. Hal ini berlaku untuk benda kecil atau ringan, seperti serpihan aluminium. Selain itu, jika ada benda yang lolos dari atmosfer, tabrakan di udara dengan pesawat sangat jarang terjadi. Pesawat terbang di ketinggian 35.000 kaki, sementara sampah antariksa yang jatuh meluncur dari ratusan mil di atas, melewati ketinggian itu hanya dalam hitungan detik. Peluang sebuah pesawat berada tepat di tempat dan waktu yang tepat sangatlah kecil. Ibarat memanah dari luar angkasa dan mengenai nyamuk di lapangan sepak bola dengan mata tertutup. Waktu, keselarasan, peluangnya nyaris nol. Api dengan lebih banyak anak panah dan lebih banyak nyamuk, itulah mengapa para ahli masih khawatir. Jumlah sampah antariksa meningkat dengan cepat. Semakin banyak benda yang jatuh, berarti semakin besar peluang terjadinya kesalahan. Dan meskipun kemungkinan terkena langsung tetap rendah, resiko gangguan di dunia kedirgantaraan sangat nyata. Jadi, apa nggak bisa dibersihkan aja? Mungkin kamu pikir, dengan satelit canggih, stasiun luar angkasa, dan roket reusable, udah ada penyedot debu kosmik sekarang. Tapi, membersihkan luar angkasa ternyata jauh lebih rumit. Pertama, sampahnya bergerak sangat cepat. Menangkap benda-benda ini seperti mencoba menangkap peluru, sementara kamu sendiri diikat ke roket. Ada juga masalah ukuran. Ada puing terlalu kecil dilacak, lainnya terlalu besar diabaikan. Nggak ada yang sepakat siapa harus beresin kekacauan ini. Kalau negara luncurkan satelit lalu hancur jadi puing, apa mereka tanggung jawab memungutnya? Sampai sekarang, belum ada yang tahu. Terdengar mustahil bagiku, tapi aku percaya para ilmuwan. Tapi nggak semuanya berita buruk, tolak. Badan Antariksa Eropa sedang mendorong kebijakan nol puing untuk misi-misi di masa depan. Mereka ingin setiap satelit dan roket yang diluncurkan punya rencana bawaan untuk keluar dari orbit dengan aman. Kini, ilmuwan kembangkan penjepit robotik, yakni cakar raksasa luar angkasa yang kelak mengambil sampah dan melemparkannya ke atmosfer bumi. Ini membuktikan masalahnya dipahami, dan meski sulit, pembersihan bukan hal mustahil. Jika ditangani tepat waktu dan dianggap serius, peluang penerbanganmu berikutnya tetap membosankan tanpa kendala, seperti seharusnya sebuah penerbangan. Kecuali kamu duduk di dekat jendela, pemandangannya luar biasa. Lain kali saat melihat keluar jendela pesawat di ketinggian 35.000 kaki, santai saja. Peluang tumpah kopi lebih besar dibanding tertimpa sampah antariksa atau di-upgrade ke kelas 1. Ilmuwan, insinyur, dan cakar robot ikut menangani. Luar angkasa mungkin berantakan, tapi kita pernah bersihkan kekacauan lebih besar sebelumnya. Dan dengan langkah yang tepat, kita bisa menjaga langit tetap aman untuk semua orang. Siapa tahu, puluhan tahun lagi, kamu mungkin memesan kursi jendela untuk terbang ke luar angkasa. Pastikan tiketmu mencakup asuransi asteroid atau sampah luar angkasa.